Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan tutorial yang bagus sekali. Judulnya 5 cara atasi komputer yang not responding atau freezing tanpa harus shutdown dan restart. Rekan-rekan, pernahkah kamu mengalami komputer kamu atau laptop kamu freezing ataupun membeku ataupun not responding? Pasti pernah, bukan? Kalau tidak pernah, alhamdulillah. Nah, kalau kamu mengalaminya dan kamu mau tahu cara mengatasi komputer ataupun laptop yang not responding ataupun freezing tanpa harus shutdown atau restart, tonton video ini sampai selesai. Let's get tutorial started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Dan tolong kalau kamu anggap bahwa video saya bagus untuk di-share, share-lah kepada teman-teman yang lainnya, sosial media yang lainnya, kerabat, ataupun siapa saja yang kamu ingin membuatnya menjadi lebih baik lagi. Rekan-rekan sekalian, komputer ataupun laptop yang freezing, ya, membeku atau tidak responding, itu membuat kita, kamu, saya, dan teman-teman yang lainnya tentu saja sedikit frustasi, bahkan frustasi banget ya. Nah, agar kamu tidak frustasi dan kesel, maka saya akan berikan 5 cara untuk mengatasinya, teman-teman. Jadi tonton video ini baik-baik ya. Yang pertama yang kamu harus lakukan adalah coba kamu bersabar ya. Tunggu beberapa saat dulu lah. Jadi kamu tunggu dulu. Ini adalah cara termudah yang bisa kamu lakukan, teman-teman. Jadi sebelum kamu terburu-buru untuk menekan tombol power, apakah kamu ingin shutdown ataupun ingin merestartnya, cobalah tunggu beberapa saat. Nah, komputer teman-teman ataupun laptop yang biasanya tidak responding itu karena ketidakcukupan memori. Ya, itu biasanya. Jadi agar memorinya itu tersebar, maka kamu harus tunggu. Tetapi jika cara ini tidak berhasil, maka kita maju kepada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu teman-teman, coba cek perangkat yang terhubung. Kadang-kadang teman-teman, masalah not responding ataupun freezing yang terjadi pada komputer ataupun laptop kamu itu disebabkan oleh perangkat atau devices yang terhubung. Jadi kemungkinan saja komputer kamu itu not responding karena ada beberapa devices yang kamu sambungkan, ya, seperti USB drive ataupun mungkin juga hard drive eksternal, atau mungkin juga karena kamu baru saja mencolokkan printer kamu, ataupun juga mungkin kamu ingin mengirim data dari ponsel kamu, dan lain banyak sebagainya ya, dan masih banyak lagi, bisa juga berupa keyboard, mouse, pokoknya semua perangkat yang coba kamu hubungkan ke komputer atau laptop kamu itu bisa mengakibatkan komputer ataupun laptop kamu itu not responding ataupun freezing, teman-teman. Nah, dalam hal ini tentu saja kamu cek dulu lah, cabut atau kamu keluarkan satu persatu ya, biasanya itu akan berhasil, teman-teman, kalau disebabkan dengan ataupun yang disebabkan oleh perangkat yang terhubung dari luar. Jadi itu cara yang kedua ya, kamu cek perangkat yang terhubung. Nah, kalau tidak ada masalah dengan perangkat yang terhubung, teman-teman, mari kita menuju kepada cara yang keempat. Coba cek komputer kamu apakah dia mengalami deadlock atau kebuntuan. Jadi jangan sampai komputer ataupun laptop kamu itu mengalami deadlock. Nah, caranya coba kamu tekan numlock-nya ataupun tekan juga tombol caps lock-nya, dan kamu lihat kalau kamu menggunakan keyboard, teman-teman ya, apakah LED-nya menyala atau tidak. Kalau LED-nya menyala, teman-teman, berarti Windows kamu atau komputer kamu ataupun laptop kamu itu berfungsi dengan baik. Namun jika kamu tidak melihat LED-nya menyala, berarti komputer kamu mengalami deadlock atau kebuntuan. Nah, biasanya kalau terjadi kebuntuan itu mouse ataupun keyboard tidak responding ya. Nah, kalau ini terjadi, maka jalan satu-satunya tentu saja kamu harus shutdown ataupun restart kalau memang bisa komputer ataupun laptop kamu, karena ini adalah jalan satu-satunya. Kalau memang mengalami deadlock, teman-teman, tidak ada cara yang bisa kamu lakukan kecuali shutdown dan restart. Jadi kamu cek dulu lah ya, itu jangan lupa, itu yang ketiga ya, cek apakah komputer ataupun laptop kamu mengalami deadlock atau tidak. Nah, yang keempat, teman-teman, kalau ternyata komputer kamu tidak mengalami
mengalami deadlock. Caps lock-nya masih jalan, thumb lock-nya juga masih menyala. Sekarang kita masuk ke cara yang keempat. Akhiri atau end proses yang tidak responsif. Nah, sekarang tentu saja caranya itu kamu tekan. Kalau kamu masih bisa menggunakan ini teman-teman ya, kamu bisa kontrol ini. Kamu klik kanan, kamu langsung masuk Task Manager. Ya, itu kalau kamu masih bisa. Nah, kalau seandainya tidak kamu bisa ya, kalau kamu menggunakan Windows 10 kan gampang teman-teman ya. Kamu tinggal klik kanan saja di sini lalu kamu masuk ke Task Manager yang ini. Jadi kamu klik kanan di sini lalu masuk Task Manager. Nah, seandainya kamu tidak bisa melakukan itu karena not responding, maka coba kamu tekan Ctrl Shift plus Escape. Saya ulangi lagi teman-teman ya, kamu tekan Ctrl Shift Escape. Saya tekan sekarang ya, Ctrl Shift Escape. Nah, dia akan menuju kepada Task Manager. Di samping daripada Ctrl Shift plus Escape ini teman-teman, kamu juga bisa menggunakan yang namanya Ctrl Alt dan Del. Nah, kalau untuk Ctrl Alt dan Del ini saya tidak akan lakukan sekarang teman-teman ya. Karena kalau saya pencet Ctrl Alt Del, dia akan keluar daripada Windows dan tentu saja dia akan mematikan saya punya rekaman. Jadi makanya setiap kali saya memberikan tutorial untuk Ctrl Alt Del itu saya tidak berikan contoh. Saya biasanya memberikan contoh ini Ctrl Shift Escape saja. Saya tekan sekarang Ctrl Shift Escape. Nah, di sini teman-teman kamu cari kira-kira aplikasi apa yang not responding. Jadi aplikasi apa yang not responding? Tentu saja kalau dia tidak responding kamu klik kanan, kemudian kamu end task. Ya, kamu end task atau bisa juga kalau mau ya. Kalau nggak mau klik kanan, kamu bisa di sini langsung di sini end task. Kebetulan saya menggunakan Windows 11 teman-teman. Windows 10 juga sama, cuman caranya end task ini biasanya dia berada di bawah kalau Windows 10. Kalau Windows 11 ada di atas ini. Ya, jadi kamu akhiri atau kamu matikan aplikasi yang not responsive atau not responding. Itu cara yang keempat. Nah, misalnya teman-teman, ternyata kamu tidak mengalami atau tidak menemukan aplikasi yang not responsive, itu tidak ada. Sekarang kita masuk kepada cara yang kelima. Ini cara pamungkas teman-teman, yakni reset graphic card kamu. Opsi ini teman-teman hanya berlaku atau berfungsi jika komputer kamu merespon dan keyboardnya dapat digunakan. Saya ulangi lagi ya. Cara yang kelima ini yakni mereset graphic card kamu jika komputer kamu responsif, tidak ada masalah, dan juga keyboardnya itu berfungsi. Jadi yang kamu harus lakukan adalah kamu coba tekan Windows logo plus Control plus Shift plus B. Saya ulangi lagi teman ya. Jadi kamu tekan Windows logo plus Control plus Shift plus B. Nah, setelah kamu tekan itu teman-teman, kamu akan mendengarkan suara beep. Sebelum kamu mendengarkan suara beep teman-teman, layar kamu itu akan hitam. Layar kamu akan berkedip hitam. Setelah itu diikuti dengan suara beep. Nah, dengan begini maka yang namanya kartu graphic card-nya, drivernya itu di reset teman-teman ya, diulangi kembali atau di refresh lah. Nah, biasanya cara yang terakhir ini cara yang paling pamungkas. Tetapi kalau memang tidak juga bisa berlaku ya tidak ada cara lain, tentu saja kamu harus shutdown dan restart kamu punya komputer atau PC. Tapi saya yakin sekali teman-teman, kalau memang komputer kamu atau laptop kamu itu tidak responding atau freezing dengan menekan Ctrl Shift plus B, saya yakin sekali teman-teman dengan kamu menekan Windows logo plus Ctrl plus Shift plus B itu dia akan mereset dan merestart juga kamu punya graphic card dan kamu nanti akan mengalami komputer ataupun laptop yang akan menjadi responding kembali. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Semoga saja 5 cara ini bisa mengobati, bisa mengatasi komputer kamu atau laptop kamu yang freezing ataupun not responding tanpa kamu harus men-shutdown-nya ataupun merestartnya. Saya tahu bahwa shutdown dan restart itu cara yang terbaik, tapi kadang dia butuh waktu ya, tergantung daripada kecepatan laptop kamu atau komputer kamu. Ya paling tidak dia butuh waktu 2-3 menit lah. Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar tutorial ini, kamu tanyakan saja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.